Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 10-2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Davina Putri Maharani. Saya Kalipari Cita Alfianisa. Saya Nabila Sakifatul Ulya. Saya Reni Nujustiani. Saya Teguh Raiki Septiansyah. Saya Jidan Fatur Rahman. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas proyek bertemakan Suara Demokrasi. Selamat menyaksikan. Pemilu atau pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada sebuah kejadian pasca pemilu yang banyak menarik perhatian sekitar 3 tahun yang lalu. Di salah satu daerah yang dimana membuat kita ingin sekali mengulik ada apa di balik itu semua. Ada apa sih di balik itu semua? Di kesempatan kali ini, kami mengundang beberapa narasumber yang akan sedikit berbagi cerita tentang kejadian pada saat itu. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Selamat malam, kabar baik. Di sini saya sudah bersama Zul sebagai oknum dan Tita sebagai saksi, lalu 2 panitia bersangkutan pada saat itu. Tanpa basa-basi, mari kita mulai podcast hari ini dengan pertanyaan untuk Tirta sebagai saksi pada saat itu. Betul? Apa yang terjadi pada saat itu? Saat itu, sebelum hari pencoblosan, saya datang melihat tempat pemungutan suara. Semua terlihat kondusif, tapi saat menjelang azan zuhur, saya melihat sedikit kejanggalan dari salah seorang yang datang dengan menggunakan pakaian formal. Hal janggal apa yang Anda lihat? Gerak-geriknya mencurigakan. Setelah dilihat lebih dalam, ternyata dia adalah seorang perwakilan yang diutus oleh pasangan calon A untuk datang ke desa saya. Dia mengajak warga untuk berkumpul di gedung serbaguna tak jauh dari TPS. Lalu apa yang terjadi di sana? Hanya berbincang-bincang tentang masalah kekeringan yang terjadi di desa saya, tapi yang ujung-ujungnya sih promosi. Memang mau apalagi, Zul pun memberikan uang kepada warga sekitar. Bukankah hal wajar jika menjelang hari pencoblosan ada kandidat yang datang untuk mempromosikan? Hal wajar inilah yang dapat merusak moral demokrasi. Mengenai politik. Baik, boleh dilanjut. Ternyata sore harinya saya lagi tak sengaja melihat oknum tadi menemui panitia KPU yang kebetulan masih bertugas di sana. Apa benar begitu? Seperti itu sih. Saya ingin mendengar cerita dari kalian, bisa diceritakan? Jam 4 sore, saat itu orang-orang tengah beristirahat. Saya dan teman saya kebetulan menjadi orang terakhir yang masih berada di TPS. Kami berdua tak sengaja berpasangan dengan Jul. Kami berdua diajak berbicara di sana. Apa yang kalian bicarakan? Saya tidak ikut, hanya mendengar samar-samar. Lantas, kamu kira apa ikut berbincang dengan Zul? Jul meminta kami memanipulasi suara dengan bayaran yang menjanjikan sebuah jabatan dan uang tunjangan jika petingginya bisa menang dalam pemilu nanti. Kamu menerimanya? Ya, Apa kamu sadar perbuatanmu itu salah? sadar, tapi saya dimintakan oleh uang dan jabatan. Juga saya sedang sangat membutuhkan uang saat itu. Rasanya apa yang ditawarkan sangat menjanjikan, sampai saya tak sadar bahwa semuanya adalah omong kosong semata. Uang memang membuat orang lupa mana yang benar dan mana yang salah. Boleh diceritakan dari sudut pandang Anda? Ya, setelah saya melakukan kampanye kepada warga, saya menemui panitia yang berada di tempat yang akan dijadikan TPS. Kemudian saya
mengajak mereka untuk berbicara dan kami menyetujui untuk bertemu esok hari ini. Apa yang terjadi keesokan harinya? Keesokan harinya saya bertemu dengan salah satu panitia. Saya memberitahu apa yang harus dilakukan dan memberi DP awal untuk salah satu anggota melakukan hal tersebut. Berapa uang yang kamu terima pada saat itu? Uangnya cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak saya saat itu. Bagaimana perasaanmu melihat itu semua dan caramu agar tak terlibat? Apa kamu juga tak ingin saat itu menerima uang dan jabatan yang menjanjikan? Gak nyangka, ternyata money politik atau hal seperti ini memang masih ada dan menjadi tradisi. Ini adalah kali pertama saya merasakannya langsung. Memang menjanjikan apa yang ditawarkan, tapi saya tetap mempunyai keyakinan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang jujur. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Zul, membuat saya yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Membeli suara orang-orang dan meminta memanipulasi suara merupakan hal curang. Budaya money politik, boleh sedikit dijelaskan? Money politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih mereka dengan imbalan uang maupun barang yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Apa ada tindak pidana untuk hal ini? Tentu saja, selain melanggar secara hukum, juga melanggar secara moral demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Money politik ini membuat generasi ke generasi semakin dibutakan oleh mereka yang berkuasa, tanpa memikirkan nasib negara 5 tahun ke depannya. Lantas, apa yang kamu lakukan pada hari itu untuk memanipulasi suara? Memanfaatkan suara orang-orang yang golput. Lagi-lagi kembali merugikan banyak pihak. Ya, memang merugikan sih. Golput bukan solusi. Memang tidak ada tindak pidananya, tetapi lebih baik kita bisa mengeluarkan hak pilih kita dan menjadikan suatu suara itu untuk perubahan. Dampak dari golput ini, selain merugikan, jelas memberikan ruang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan atau mengambil suara tersebut secara tak bertanggung jawab. Apa ada solusi untuk golput ini? Jika memang tidak ada pilihan yang sesuai dengan keinginan kita, maka pilihlah yang terbaik dari yang terburuk. Ingat, sebagaimanapun, jangan golput, karena dengan golput dapat membuat pemimpin yang buruk menang dan berkuasa. Nah, itu dia bahaya dan tips untuk menghindari golput. Saya izin bertanya lagi kepada Tirta sebagai saksi. Apa kamu tahu tentang hal ini juga? Saya tahu keberuntungan berturut-turut yang terus terjadi pada saya. Dan yang terakhir, saya ingin bertanya kepada Zul. Bagaimana perasaanmu setelah kejadian hari itu? Menyesal, banyak sekali dampak yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan ini. Langsung aja. Apa ada yang ingin kamu sampaikan untuk pemilu kedepannya? Saya sangat berharap untuk generasi-generasi selanjutnya, ayo berhenti menghancurkan demokrasi kita. Mari mulai jadikan demokrasi kita sebagai tempat untuk kita bersuara dan melaksanakan hak serta kewajiban kita yang sesuai dengan peraturan. Demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik, kita akhiri saja. Terima kasih kepada narasumber-narasumber yang hadir dan atas keberaniannya untuk berbagi cerita tentang kejadian hari itu. Cerdasnya masyarakat merupakan modal utama untuk membuat demokrasi dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, lahirkan pemimpin yang manjur, amanah juga jujur, jadi masyarakat yang menolak money politik. Sekian penampilan video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari panitia ya? Adil dalam kesatuan. Diam aja. Lihat. Dari selamat dalam aja bisa enggak? Kamu lakukan
Enggak apa. Sekian penampilan video dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mereka bilang wah, wah bibit ya. Sekian penampilan video dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq. Jadi nurutan